boleh, tapi melalaikan dari ibadah kepada Allah. Ini perangkap-perangkap syaitan. Allah sudah ingatkan kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu musuh nyata bagi kalian. Ini kita yakini. Lalu betapa banyak orang menjadi penolong-penolong syaitan. Sampai ada seorang bijak mengatakan, ya, ketika ahli maksiat itu semakin banyak, setan-setan ini pensiun. Ya, ini orang bijak. Jadi kalau orang ahli maksiat itu semakin banyak, semakin merajalela, ya, waliyadzubillah, setan itu apa? Pensiun. Santai, sudah banyak. Dia lapor ke bosnya, ke iblis. Bagaimana? Kamu sudah bisa sesatkan daerah Rempek misalkan? Oh iya, lapor ke bosnya. Lapor, selesai, bagus. Ya, tugaskan lagi yang lainnya. Begitu, karena memang setan punya planning untuk menyesatkan manusia. Dia sudah punya program, punya jadwal yang ditugaskan oleh apa? Iblis, oleh atasannya untuk bertebaran di sana sini mengganggu manusia. Maka hendaknya kita selalu dekat kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dan jangan pernah kita mendekat-dekat kepada tipu daya dan rayuan-rayuan syaitan, tentunya dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Tahu salah kena, untuk belajar insya Allah. Terus kita ingat kepada Allah dengan membaca Quran, dengan ibadah, sholat dan seterusnya. Maka insya Allah ini bagian daripada kita berusaha untuk menghindar daripada gangguan syaitan. Yang berikutnya, yang kelima, wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah wa lam ta'malu laha. Kalian sudah meyakini dan kalian sudah menyatakan bahwa kalian itu rindu kepada surga, tapi kalian tidak menempuh jalan menuju surga. Ya, hampir semua kita menginginkan surga, tapi ternyata banyak di antara kita belum menempuh jalan menuju surga. Ya, demikian juga sebaliknya. Wa qultum, yang keenam, innakum takhafuna baik, wa qultum innakum takhafuna an-nar wa lam tahrabu minha. Dan kalian mengatakan bahwa kalian takut dari neraka, tapi kalian tidak pernah lari darinya. Ini poin yang dua hal tidak bisa terpisahkan. Dan ketahuilah para jemaah ikhwan fillah azakumullah, surga itu diliputi oleh apa? Sesuatu yang tidak enak menurut hawa nafsu kita. Tapi neraka itu sebaliknya, diliputi, dihiasi, ya, dan dipercantik dan diperindah oleh sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Sifat daripada surga dan neraka. Tapi ketika kita mampu menahan diri kita, melawan hawa nafsu kita untuk meninggalkan semua hal itu, kita akan selamat menuju surga. Tapi kalau kita kalah di situ, kita tidak bisa berperang melawan hawa nafsu kita, ya sudah, pasti kita akan pilih yang enak. Ya, dan jalan menuju surga, ya, selalu banyak ada rintangan, penuh pengorbanan, penuh apa? Ijtihad, kesungguhan, dan penuh apa? Banyak persiapan. Tapi kalau neraka gampang, ya. Ikuti hawa nafsu, terlena, ya, kemudian senang berpoya-poya, sudah itu menuju jalan neraka. Maka oleh karena itu kita harus sadari hal ini, bahwa jalan menuju surga itu mudah, tapi banyak godaan dan rintangannya. Kita butuh sabar, butuh sungguh-sungguh. Dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh pasti kita akan sampai. Karena Allah menyebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh pasti kami akan tunjukkan jalan menuju surga tersebut. Jadi insya Allah dengan menuntut ilmu jalan menuju surga, dengan bersedekah jalan menuju surga, dengan sujud jalan menuju surga, dengan kita dakwah jalan menuju surga, dengan kita berbakti kepada orang tua jalan menuju surga, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang ma'ruf sekecil apapun, jalan menuju surga jangan diremehkan. Ya, jangan kita remehkan. Kemudian yang ke-7, ya, wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Dan kalian sudah meyakini, sudah menyatakan bahwa kematian itu benar, tapi kalian apa? Tidak pernah persiapan untuk kematian. Nah, ini banyak sekali. Buktinya apa? Manusia masih terlena. Alhaakumut takatsur.
terlena dengan apa? Dunia ini, bermegah-megahan. Sampai dia diantarkan kepada kematiannya, sampai dia masuk ke dalam kuburan. Artinya diantarkan kepada kematian baru dia sadar. Maka oleh karena itu khonibidin azakumullah, ya, setelah kita meyakini kematian ini ada, kematian ini pasti menemui kita semua, siapkan diri kita sebelum datangnya kematian. Karena kematian tidak pernah memiliki apa? Ya, memiliki jadwal bagi kita, akan tapi dia datang kapan saja Allah perintahkan, ya, sesuai dengan ketetapan takdir yang Allah telah tetapkan kepada masing-masing jiwa. Dan kita tidak tahu, ya, di mana dan kapan dan dalam kondisi apa kita akan bertemu dengan kematian tersebut. Tapi kita tetap memohon kepada Allah selalu apa? Minta agar Allah tutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dengan kehidupan yang baik. Sehingga kita berpisah dengan alam yang pertama, alam dunia ini, kita berpisah dalam keadaan baik. Sehingga kita masuk dari alam kedua, alam barzakh atau yang dikenal dengan alam kubur, dalam keadaan baik. Sehingga kita pun lolos nanti kepada alam akhirat yang di situ abadal abidin, selama-lamanya kita dalam keadaan bahagia. Nah, kemudian yang kedelapan, wa qul wastaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Wastaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Kalian sibuk dengan kekurangan, dengan cacat-cacat manusia, tapi kalian lupa dengan cacat kalian sendiri. Kalian sibuk dengan dosa-dosa orang lain, kalian tidak pernah mengurusi apa? Dosa-dosa kalian. Sibuk dengan kejelekan orang lain, tidak pernah mengurusi kejelekan dirimu sendiri. Ya, sibuk dengan apa? Perilaku orang lain, tapi kalian tidak pernah mengurusi perilaku kalian. Artinya mulailah dari perbaikan diri kita dulu. Jangan kita sibuk sama orang lain, tapi kita tidak pernah peduli dengan diri kita. Kita sudah seberapa sih ibadah yang kita lakukan? Sudah sesuai nggak dengan ajaran Rasulullah SAW ibadah kita? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang, ya, melakukan kebaikan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Jangan sampai kita hanya bisa menilai diri kita, tapi kita apa? Jangan sampai kita hanya bisa menilai orang lain, tapi kita tidak bisa apa? Mengintrospeksi diri kita. Karena itu dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian dulu sebelum kalian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting para jemaah sekalian, kita harus lebih memfokuskan, ya, memperbaiki diri kita sebelum kita memperbaiki orang lain. Namun bukan berarti kita tidak boleh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak. Tetap kita ingatkan saudara kita. Akan tetapi maksudnya sini adalah perhatikanlah diri kita. Jangan sampai kita hanya bisa menyuruh orang, tapi kita tidak bisa menyuruh diri kita. Jangan sampai kita bisa mengajak orang kebaikan, tapi kita justru melakukan lawan daripada kebaikan tersebut. Ya, kita mengajak orang sholat, tapi kita tidak sholat. Kita mengajak orang kepada kebaikan, tapi kita justru meninggalkan kebaikan. Jangan hanya bisa jadi kernet. Tahu kernet? Jadi apa istilahnya itu? Kondektur. Ya, cuma nyuruh orang, ayo Surabaya, Surabaya, Surabaya. Begitu orang udah pada naik, dia turun. Artinya jangan kita hanya sekedar bisa mengajak orang, tapi kita sendiri apa? Tidak bisa melakukan hal tersebut. Artinya kita tetap berusaha bagaimana kita menjadi orang yang sibuk mengajak online, tapi kita pun terdepan dalam kebaikan tersebut. Dek sekedar tahu bertanya doang lagu itu, dek tegawe atau saat tanya dengan lain. Bisa dipahami? Nah, jadi wastaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Kalian sibuk dengan aib orang lain, tapi kalian tidak pernah sibuk dengan aib kalian sendiri. Ya, kalau pepatah Indonesia mengatakan jangan lihat pagar orang, tapi lihatlah apa? Pagarmu sendiri. Ya, jangan lihat pagar orang, tapi lihat pagarmu. Leo, ya, tembok kalian di rumah, jangan lihat tembok orang lain, itu ibaratnya. Ya. Kemudian yang kedelapan, wa akaltum ni'amallah walam, yang kesembilan, wa akaltum ni'amallah walam tu'addu syukraha. Kalian memakan nikmat-nikmat Allah, tapi kalian belum menunaikan syukur nikmat tersebut. Masya Allah, kalian terima nikmat Allah, karunia Allah, tapi kalian belum tunaikan dengan syukur yang sesungguhnya. Padahal Allah perintahkan apa? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, ya, terhadap nikmat Allah, Allah akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, maka Allah akan, ya, siksa kalian. Allah akan berikan azab yang pedih kepada orang-orang yang kufur dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa dafa'tum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kalian menguburi atau
menanam ya mayit-mayit di antara kalian, mengubur kalau bahasa kita, mayit-mayit di antara kalian, tapi sedikit sekali orang-orang yang mengambil ibrah darinya. Artinya bahwa saya akan seperti ini. Coba dia berpikir orang-orang yang terlena dengan dunianya, terlena dengan jabatannya, terlena dengan harta bendanya dan lain sebagainya, sehingga lupa ibadah. Coba dia lihat orang-orang yang dikubur, lihat orang-orang yang sudah dikubur oleh dia. Ya, apa yang dibawa oleh orang ini? Coba bayangkan, apa yang bisa dibawa? Tidak sepeser uang, tidak sepeser emas, tidak sepeser harta benda, tidak ada. Tidak ada bedanya orang miskin, orang kaya, orang bertitel tinggi, orang tidak punya titel, tidak punya jabatan dan seterusnya. Kalau sudah mati, yang dibawa hanya apa? Sehelai kain putih, ya, kain kafan. Sekaya-kaya orang pada tuh pesanan kain kafan para jemaah, dan kain kafannya sama, warnanya juga putih. Mending kalau ada bisa tahu, kalau raja tuh pakai emas dia dibungkus. Oh kalau dia pejabat ini misalkan, oh dia nggak sembarang, kainnya tuh pesanan dari luar negeri, ya pakai sutra dan seterusnya, misalkan. Tidak ada. Ya, kalau kami di kampung misalkan di Mataram, ya siapapun meninggal pasti kita pergi ke Skarbele belikan dia kain kafan. Mau kaya mau miskin sama tempat pemesanannya. Mungkin di sini juga ada DP, nggak tahu kita. Ya, intinya dibeliin apa? Kain ke tempat yang sama. Artinya kata Syekh di sini, ya, i'tabiru anha, ambil pelajaran dari orang-orang yang kalian kubur. Ya, apa yang bisa diperbuat oleh, mungkin dulu semasa hidupnya dia orang paling pemberani, orang paling kekar badannya, orang paling kuat, tapi ketika mati, lihat apa yang bisa diperbuat? Tidak ada. Semasa hidupnya mungkin paling pandai bicara, paling pintar ngomong, paling pintar dia mempengaruhi masyarakat dan seterusnya, karismatiknya tinggi, tapi ketika meninggal apa yang bisa diperbuat? Tidak ada. Maka oleh karena itu, ya, wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim, kalian mengkubur orang-orang mati di antara kalian, tapi kalian jarang sekali mengambil ibrah darinya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya mengatakan, kafa bil mauti wa'idhan, cukup kematian itu sebagai peringatan bagi kita yang masih hidup. Ya, cukup kematian itu sebagai peringatan bagi kita yang masih hidup. Dan kematian tidak mengenal orang kecil, dewasa, tua, muda, orang sehat, orang sakit dan seterusnya. Nah, kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesehatan bagi kita, dan semoga Allah memberikan juga kemudahan bagi kita di dalam menjalankan segala urusan kita, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang meninggal di antara kita dari kalangan kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, dan semoga Allah ya memberikan usia yang panjang serta keberkahan pada usia kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Fa kaifa yustajabu lakum, maka dari 10 uraian ini silahkan direnungi, dipikirkan. Kata Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, fa kaifa yustajabu lakum, maka bagaimana mau dikabulkan doa kalian kalau 10 poin ini belum kita belum kita tata dengan rapi, belum kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, belum kita amalkan sebagaimana mestinya, maka bagaimana mau dikabulkan permintaan kita? Baik, demikian para jemaah jazakumullah. Semoga 10 pesan dan 10 wejangan nasihat dari Syekh Al-Jalil Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala menjadi renungan bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita semua, dan yang baik kita ambil, ya, kemudian kalau ada kelirunya maka tentu kita tinggalkan. Wal haqqu minallah wal khata'u minasyaitan, kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kejelekan ataupun kesalahan itu datangnya dari syaitan, dan kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan dan dari gangguan syaitan. Demikian para jemaah yang bisa kita bacakan dari nasihat seorang alim ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, membangunkan kita yang sedang tidur, membuat sadar kita yang sedang terlena dengan kegemerlapan dunia ini, dan semoga menyadarkan kita yang masih belum sadar terhadap ya kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita semua. Aku qouli hadza, kita tutup ya majlis kita
Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.